Sesawi Kur Yesus Channel yang renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabat muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabat muda, pada hari Senin pada pekan biasa ke-14 ini, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merefleksikan bersama, belajar bersama dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Maka sahabatku, mari dengan sungguh hati, dengan kesiapan hati dan pikiran kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sahabat muda dan saudara-saudaraku, saya mau mengajak sahabat-sahabat semua melihat kembali dalam kitab suci sahabatku. Sahabatku yang terkasih, dalam kitab suci ada kitab Hosea. Sahabatku, nama Hosea sendiri dalam bahasa Ibrani yang berarti keselamatan atau dia menyelamatkan sahabatku. Sahabatku yang terkasih dalam Kristus, sahabat muda, tentu Nabi Hosea menjadi juru bicara Tuhan di hadapan umat Israel yang ingkar janji dan tidak setia kepadanya, sahabatku. Sungguh sahabatku, Allah memberikan kesejahteraan pada Israel dalam rupa gandum, anggur, dan minyak. Tetapi Israel justru membangun dan menyembah patung Baal, sahabatku. Telah sungguh berulang kali Allah memberikan pelajaran kepada Israel. Kendati demikian, Allah tidak bermaksud menghancurkan umatnya, sahabatku. Sebaliknya, ia tetap ingin menyelamatkan umatnya meski umatnya kerap selingkuh atau tidak setia dengan menyembah berhala, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat muda, kesempurnaan memang hanya milik Allah, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, melalui Hosea, Allah memperbaharui perjanjian dan menyatakan niatnya kepada Israel, sahabatku. Sahabatku, perkataannya demikian, "Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya dalam kesetiaan." Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat muda, Allah ingin membangun relasi dengan umatnya seperti relasi suami istri
yang ditandai dengan kesetiaan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobatku muda, tindakan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, serta menghidupkan anak perempuan seorang kepala rumah ibadat, menandakan kesetiaan dan kepedulian Allah pada umatnya, sahabatku. Sungguh, kesetiaannya tak mengenal batas. Yesus menjelma karena diutus Bapa untuk menyelamatkan manusia dalam keutuhan jiwa dan badan, sahabatku. Jika Allah telah sedemikian setia dan melakukan segala hal yang mungkin demi keselamatan kita, bagaimana sikap kita dan respon kita terhadapnya? Dan dalam hal apa kita telah mengungkapkan kesetiaan kita kepada Tuhan? Hubungan kita dengan Allah itu sedekat relasi dan komunikasi kita dengannya, sahabatku. Semakin sering kita berkontak dengan Dia dalam doa dan perbuatan kasih seturut kehendaknya, semakin intim pula hubungan kita dengan Dia, sahabatku. Sampai pada level ini, maka walau menjamah jubahnya saja, kekuatan kuasa Allah mengalir dalam diri kita, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, bimbinglah kami untuk setia kepadamu, seperti Engkau selalu setia menjaga dan melindungi kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang dapat dipercaya dan diandalkan, serta selalu tahu diri dan tahu bersyukur. Semoga kami dapat menggunakan kuasa dan jabatan yang kami miliki untuk kebaikan banyak orang dan kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar dan merefleksikan bersama. Mari sahabatku, kita dekatkan diri dengan Tuhan dengan setiap doa dan langkah nyata kasih dalam hidup kita sehari-hari. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkat dalam. Tuhan memberkati.